Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah kisah dari buku Dahlan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasiah. Pada kesempatan kali ini yang saya baca adalah pada bab 14 atau jilid 14 dengan judul Bersih-bersih. Ada ciri lain dari kepribadian yang sangat melekat. Pak Dahlan hampir tidak pernah menunjukkan kemarahan jika ada hal-hal yang dianggap tidak benar. Biasanya Pak Bos akan memberikan contoh langsung sebelum akhirnya menegur karyawan yang berbuat kesalahan. Contoh paling konkret ketika di kantor Karah Agung tengah dilakukan kampanye kebersihan di lingkungan kerja. Pak Bos sendiri turun tangan. Hampir setiap malam Pak Bos keliling melakukan sidak. Mulai ke halaman depan pos satpam hingga ke halaman ruang redaksi Jawa Pos, nyata maupun Suara Indonesia dan percetakan. Setiap ada sampah diambil, setiap ada kotoran dipungut dan dibuang ke box sampah yang baru. Box sampah baru berwarna biru ukuran tinggi 1,20 meter itu diletakkan di setiap sudut-sudut strategis. Tujuannya selain menampung sampah diharapkan kantor Karah bersih dan kinclong. Maklumlah, kala itu tepatnya antara tahun 1991 sampai 1994 manajemen Jawa Pos tengah mempercantik kantor. Taman dibangun, penghijauan lengkap dengan tanaman perlu digalakkan agar lebih molek dan indah. Tong-tong sampah juga disertakan agar tidak ada lagi sampah berserakan. Masalah di dalam lingkungan kantor redaksi juga terdapat percetakan yang identik dengan kekumuhan. Karena belepotannya cat ditambah deru mesin yang membuat bising. Perubahan signifikan dilakukan dengan cara kampanye lewat tulisan, jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah di tempatnya. Slogan dalam bentuk tulisan itu ditempel di beberapa tempat, khususnya dekat box sampah. Punguti sampah. Namun demikian bukan berarti hanya slogan saja yang didengungkan. Pak Bos turun tangan sendiri. Setiap malam orang nomor 1 di Jawa Pos itu keliling kantor. Mulai dari ujung pintu masuk hingga redaksi harian yang ada di bawah Jawa Pos Group. Seperti Suara Indonesia, tabloid, nyata, kompetisi, serta masih banyak lagi. Sebagai wartawan hiburan, deadline kita paling awal. Oleh karenanya pukul 19.00 kompartemenku sudah bisa berleha-leha. Tempat bersantaiku paling favorit adalah emperan redaksi depan percetakan. Di tempat itu selain bisa melihat lalu lalang orang, juga tempat nongkrong atau cangkrukannya awak dari redaksi media lain. Misalkan tabloid Nyata dan Suara Indonesia yang ada di sebelah timur paling pojok di kompleks Karah Agung. Dari tempat indah beberapa kali aku menyaksikan Pak Bos memunguti sampah. Biasanya mobil Pak Bos diparkir di sebelah percetakan berderet dengan mobil-mobil milik wartawan lainnya. Memang tidak setiap hari, tetapi setidaknya aku memergoki perilaku aneh Pak Bos lebih dari 3 kali. Sampai-sampai sungkan sendiri menyaksikan aksi mengambil sampah. Jika sudah demikian, biasanya diam-diam aku menyelinap masuk, begitu juga teman-teman lainnya. Suatu malam, kira-kira pukul 21.00, Pak Bos tiba-tiba menghentikan mobil BMW-nya yang persis di depan percetakan. Rupanya Pak Bos sendirian dan nyetir mobil berplat nomor L1JP itu. Tanpa basa-basi, Pak Bos menerobos masuk ke percetakan dengan langkah sigap. Tidak sampai 10 menit keluar lagi.
Di tangan kirinya terlihat menjinjing plastik dan sedotan bekas minuman. Sampah yang ada di tangannya kemudian dimasukkan dalam tong sampah yang ada di samping percetakan. Namun yang bikin kaget adalah Pak Bos juga mengangkat tong sampah besar itu dan dibawa ke tengah-tengah jalan depan percetakan sambil berteriak. Pak Bos memanggil nama seorang di bagian percetakan. Tergopoh-gopoh, laki-laki yang tidak saya kenal itu menghampiri. Setelah itu laki-laki dengan pakaian seragam warna biru juga itu berlari ke dalam. Tidak lama, serombongan laki-laki datang dengan setengah berlari. Kulihat ada 7-9 orang. Mereka mendekati Pak Bos berdiri di depan tong sampah. Saya yang lagi santai dengan Pak Isa Jais almarhum ikut dipanggil. Redaksi juga ke sini, teriak Pak Bos dengan suara keras. Kebetulan orang redaksi ada di luar ruangan. Hanya saya dan Pak Isa yang kala itu di bagian cetak film. Tergopoh-gopoh kami hampiri gerombolan tadi. Ternyata Pak Bos marah. Saya tidak mau lihat lagi sampah bungkus apa saja berserakan di sekitar sini. Kalau ada sampah, tugas kalian memasukkan ke tong sampah. Apa Anda mengerti semua? Terang Pak Bos seperti pemimpin upacara. Seperti di komando kami serempak menjawab, "Baik Bos," kata kami singkat. Ikut-ikutan distrap. Rupanya jawaban ini tidak cukup membuat Pak Bos puas. Buktinya orang nomor 1 di Jawa Pos itu memanggil Pak Isa. "Oh iya Anda Pak Isa, tolong teman-teman yang merokok di belakang atau di samping masjid, abunya dikumpulkan. Toh sudah disiapkan tempat abu. Lingkungan ini harus bersih. Karena ini milik Anda semua," tegas Pak Bos dengan mimik muka serius. Sebagai pemilik katanya lebih lanjut, kita semua harus bahu-membahu menjaga kebersihan. "Mengerti kan Pak?" kata Pak Bos tanpa minta jawaban. Pak Isa pun manggut-manggut sambil berkata, "Siap Bos," ucap karyawan paling tua di bagian redaksi tersebut. Mendengar kemarahannya kami hanya menunduk, tak berani membantah, tak berani membela diri, kendati pun tak pernah membuang sampah sembarangan. Kami semua mengunci mulut, tak berani bersuara. Tak berani membela diri meski tidak pernah membuang sampah di sembarang tempat. Takut. Setelah dirasa cukup, Pak Bos ngelonyor pergi tanpa pamit, tanpa bicara apapun. Pak Bos berjalan cepat menuju pintu utama kantor redaksi Jawa Pos. Kami pun yang sebelumnya membentuk setengah lingkaran akhirnya membubarkan diri. Karyawan percetakan ke percetakan, sedangkan aku dan Pak Isa menuju ruang redaksi melalui pintu samping belakang yang ada di depan musola. Oh alah nasib. Ngipi opo tadi malam di setrap Pak Dahlan, ucap Pak Isa sambil menghirup oksigen dari tabung portable yang selalu dibawa kemanapun pergi. Pak Isa memang punya penyakit sesak napas sehingga setiap saat membutuhkan tabung oksigen. Kemarahan akibat sampah itu merupakan kali kedua yang pernah kulihat. Sebelumnya Pak Bos marah-marah pada Pak Zamrozi karena hasil cetakan korannya tidak bagus. Tulisannya bertumpuk dan warnanya juga campur. Demikian tadi kisah dengan judul Bersih-bersih pada bab 4 atau pada jilid 4 dari buku Dahlan Iskan juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama buat saya. Mohon maaf jika ada kekilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.